Nastar. Pulangnya mampir ke rumah mana. Terima kasih Ustaz Mukhtar atas sambutan yang ketiga. Di sini banyak pantun nih. Jadi pantun bisa diusir ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke acara selanjutnya. Untuk sambutan yang kedua sekaligus sebuah motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Supriyan ST kepada beliau dipersilakan. Diri aja kali ya. Soalnya ada ibu di pojok sana nggak kelihatan Bu ya. Tapi nggak kelihatan itu lontong, jangan di itu Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kita hormati bersama tuan rumah Ustaz Sahrin, Ketua DKM Masjid Al-Mu'min. Jazakallah khair tempatnya, mudah-mudahan penuh keberkahan. Keluarganya juga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dia pengen kawin lagi, bininya ngizinin. Amin. Kemudian Ketua Kompak Ustaz Mukhtar beserta seluruh pengurus dan Ustazah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ada Ketua PKS Kelurahan Harjamukti juga, Bang Irawan beserta seluruh pengurus. Kemudian di sini Pak Haji Anto, Ketua tim pemenangan kita Secimanggis. Mudah-mudahan beserta kapten ya, koordinator kelurahan atau kapten kelurahan. Di sini ada Pak Mukhtar, ada Pak Suroto dari Mekarsari, Pak Iwan dari Pasir Gunung Selatan, yang tiga lagi belum kelihatan. Serta Bapak Ibu semua, ada juga dari Rebana. Rebana itu relawan Bang Ade Supriyatna, ketuanya Ustadz Rusdi Tahir. Silakan Ustaz. Ya, ini ganteng pada masanya Bu. Dan seluruh hadirin yang berbahagia, senang sekali bisa ketemu muka kembali. Apalagi ketemu mukanya di bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan juga di hari Jumat dan juga di sore hari pula. Ini keutamaan waktu yang perlu menjadi catatan bagi kita. Makanya menjelang berbuka kita nanti lebih banyak untuk zikir dan doa. Mudah-mudahan segala hajat kita ini bertemu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita juga sudah mau memasuki Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir, malam Senin besok ya. Makanya perburuan kita enggak sampai di sini. Jadi di saat orang nanti sudah konsentrasinya banyak buyar, ada yang sudah pikirannya di kampung halaman, tuh. Ada juga yang masih cari mau mudik pakai apaan. Ada juga ibu-ibu masih nganyam ketupat aja. Terus oven udah pada diturunin misalnya. Ayam udah pada dicabutin bulunya. Nah, ini juga mudah-mudahan konsentrasi kita tetap pada perguruan malam Lailatul Qadar. Ini kan pengajar Al-Quran semua ya.
di surah Ad-Dukhan ya. Ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Jadi pada sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh keberkahan. Ya. Jadi perburuan kita ada pada perburuan ketika mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan bisa kita nikmati dan umatnya nanti sampai hari kiamat. Karena banyak mukjizat Nabi yang umatnya tuh nggak nikmatin gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api, tapi apinya jadi di coba Pak RT Sujana gitu ya. Umat Nabi Ibrahim juga belum tentu bisa nikmat. Nabi Musa alaihissalam punya tongkat, disuruh pukulkan ke laut, makanya lautnya jadi darah dan umatnya selamat, Fir'aunnya tenggelam. Nah itu belum tentu juga umatnya bisa nikmat. Tapi umat Nabi Muhammad SAW menikmati, mudah-mudahan kita menikmati Bu ya, menikmati mukjizat yang juga diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Masalahnya adalah apakah kita bisa menikmati? Apakah masyarakat kaum muslimin secara umum juga bisa menikmati Al-Quran? Kata Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab Kaifa Nata'ammal Ma'al Quran, marilah kita membaca Al-Quran dengan batin. Waduh, gimana tuh? Iqra'anya masih terbata-bata. Baca Al-Quran pakai batin. Maknanya kita mentadaburi apa yang kita baca. Makanya salam hormat buat ustadz ustazah pengajar Al-Quran yang terus meningkatkan kemampuan interaksi dengan Al-Qurannya, sehingga ketika kita membaca dan juga nanti mengajarkan kepada peserta didik, berikut juga makna yang terkandung di dalam, sehingga ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga, ini semua langsung bersemangat ya. Apalagi ketika baca surah Yasin, apa ayatnya? Fi syughulin faqihun. Dalam kesibukan yang luar biasa untuk penduduk surga. Dalam salah satu tafsir, kesibukannya memecah keperawanan para bidadari-bidadari. Sibuk banget. Ya, yang tentu untuk ibu-ibu kesibukannya beda lagi. Artinya sibuk dalam kenikmatan. Tidakkah itu menjadi penyemangat bagi kita? Atau ketika kita membaca ayat-ayat tentang neraka dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa merasakan ketakutan sehingga kita bisa menangis. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, kalau nggak bisa menangis ketika baca ayat-ayat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terkait neraka, maka berusaha kalau nggak bisa juga bermohon terus kepada Allah. Lihat orang-orang yang bisa menangis. Kalau nggak bisa juga, maka kita turut atau kita perlu menangis juga karena kita tidak bisa menangis. Ini mungkin 10 menit. Kemudian keberkahan waktu dari turunnya Lailatul Qadar itu juga bisa dinikmati setiap tahunnya, yang adanya pada 10 malam terakhir. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Itu ayat keempat ya. Di dalamnya dijelaskan tentang ketentuan ataupun urusan-urusan dari Allah Subhanahu wa taala.
yang bijaksana. Artinya di sini kita berlomba menjemput takdir tahunan 1 tahun ke depan terkait dengan rezeki kita, takdir kita, ajal kita. Ya. Mudah-mudahan ketika waktu itu turun, kita sedang dalam keadaan berdoa dan berjaga. Makanya hidupkan malam-malam 10 malam terakhir. Ini mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat. Kalau tadi dikatakan motivasi, minimal kepada diri saya pribadi dan Bapak Ibu semua, juga kepada murid-muridnya, untuk bersama-sama mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan, insya Allah. Kemudian di kesempatan yang berbahagia ini, saya secara pribadi dan juga mewakili pengurus Dewan Pengurus Daerah PKS Kota Depok. Ketuanya siapa? Pak Imam Budi Hartono. Ya, harus hafal ini. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterlibatan Bapak Ibu semua dalam proses demokrasi yang sudah kita lalui bareng-bareng. Hasilnya itulah yang Allah berikan kepada kita semua. Kita menginginkan kemenangan yang besar, kemenangan yang telak, dan Allah juga kasih kemenangan. Mungkin kita belum siap untuk kemenangan telak, maka sikap kita sebagai seorang mukmin adalah berhusnuzon billah. Ya, tetap berprasangka baik terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa terus tidak hanya dekat dengan masyarakat, tapi berada di tengah-tengah masyarakat. Saya paham apa yang terjadi pada pemilu kemarin. Orang-orang yang kita sudah dekatin, gitu ya, kita anggap sudah